Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wilda Alfaramania. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 9 yang berjudul Firewall. Di dalam bab 9 kali ini, di sini kita akan mempelajari agak banyak materi ya teman-teman, yaitu bisa sampai 18 materi. Kita akan membahas tentang firewall filter, firewall address list, dan firewall NAT. Nah, ini nanti dia akan dibagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Oke, kita masuk pada pembahasan firewall filter, yaitu di sini kita akan membahas konsep chain. Jadi, MikroTik memiliki fitur bernama firewall, yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Di dalam chain ini terdapat 3 jenis, yaitu input, output, dan forward. Oke, jadi pada input yaitu fungsinya untuk memblokir paket yang menuju ke router. Kemudian output berfungsi untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Kemudian yang terakhir ada forward, yaitu fungsinya untuk memblokir paket yang melewati router. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu konsep if dan then. Jadi di sini kita ibaratkan kalau if itu adalah jika dan then itu maka. Jadi if itu adalah paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu web, FTP, ataupun ISMP atau DNS. Lalu pada then itu dari spesifik paket yang sudah kita tentukan, maka caption apa yang akan diberikan pada paket yang disetting tadi. Nah, ini yang disebut dengan then. Oke, langsung saja kita praktikkan. Kita buka saja Winbox-nya. Untuk konsep if dan then itu bisa kita tentukan pada firewall filter. Di sini kita klik IP, lalu firewall. Kita tambahkan rules dengan klik yang filter rules, kita klik add. Nah, di sini pada generalnya merupakan menu if. Nah, nanti di sini kita bisa definisikan saja chain, SRC, address, dan lain-lain. Lalu pada menu action itu adalah then-nya. Maka apakah yang akan di-accept atau drop nantinya? Oke, kita masuk saja pada kasus yang pertama. Ada blokir ping IP tertentu dari PC ke router. Pada bagian general, chain-nya kita bisa pilih chain output. Lalu, misal jika kita definisikan IP address PC-nya, kalian bisa cek saja pada kontrol panelnya ya. Di sini kita isikan saja. Kemudian, kita pilih paket yang akan kita blokir pada protokolnya. Kita pilih yang ICMP. Kemudian, then-nya atau action-nya, kita blokir IP-nya, yaitu kita pilih yang drop. Kita close saja. Oke, untuk kasus yang kedua, misal PC ingin memblokir akses Facebook, kita klik add, lalu di bagian general, kita pilih chain forward, karena dia melewati router. Kemudian pada SRC address-nya, kita bisa masukkan IP PC kita. Lalu, pada DST address-nya, kita bisa masukkan IP dari Facebook-nya dengan cara cek di command prompt. Oke, di sini kita bisa ketikkan ns-lookup facebook.com. Oke, seperti ini, kita enter saja. Oke, di sini kita masukkan saja. Yang diblokir itu paket TCP/S, maka pada protokolnya kita pilih yang TCP. Selanjutnya pada DST portnya kita berikan port TCP/S yaitu 443. Kemudian pada then atau actionnya kita akan memblokir, maka kita pilih yang drop. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu konsep strategi. Jadi di sini kita akan membahas konsep strategi, yaitu accept, view, drop any, lalu drop view, dan accept any. Oke, langsung saja kita masuk pada kasusnya. Pada kasus yang pertama, yaitu terdapat 2 komputer yang tidak bisa ping ke internet atau ping 888, dan 3 komputer lainnya itu bisa ping. Jadi, strategi yang kita gunakan adalah accept view dan drop any. Pada kasus yang kedua,
yaitu terdapat dua komputer yang bisa ping ke 888 atau ping internet, dan 3 komputer lainnya itu tidak bisa ping. Jadi strategi yang kita gunakan adalah drop view dan accept nih. Kita masuk pada studi kasus firewall filter. Jadi di sini hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Langsung saja kita implementasikan. Pastikan semua perangkatnya sudah aktif ya teman-teman. Sebelumnya kita akan coba pada VPC 1 agar dia bisa ping dulu ke router. Jika sudah bisa, nanti kita kembangkan lagi menjadi 2 VPC. Oke, sebelumnya kita bisa request IP DHCP untuk semua VPC-nya. Di sini kita bisa ketikkan saja IP DHCP. Ya teman-teman, oke ya. Oke, jadi semuanya dia sudah memiliki IP DHCP-nya. Kita ke Winbox, kita klik IP, lalu firewall, lalu di sini kita klik add. Di bagian if-nya, pada chain kita pilih yang input. Lalu pada src address, kita isikan IP dari VPC satunya. Kemudian pada protokolnya kita gunakan yang eCMP. Kemudian pada DEN-nya, pada menu action kita pilih yang accept. Jika sudah, kita klik apply dan OK. Kemudian kita konfigurasikan lagi pada VPC yang lainnya. Kita bisa klik add. Pada bagian if-nya, chain kita pilih yang input. Pada src address-nya kita biarkan kosong. Lalu pada protokolnya kita pilih yang ICMP. Pada DEN-nya, action kita pilih yang drop. Jika sudah, kita apply dan oke, kita lihat saja pada Pinet Lab-nya. Pada VPC 1 kita coba ping ke router melalui header 2-nya. Oke, pada header 2-nya saya memiliki IP 192.168.99.1. Di sini kita ping saja. Oke, dia berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba pada VPC yang lainnya. Oke, jadi pada VPC 2 sampai dengan 5 itu tidak bisa ping IP routernya ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan kembangkan yang hanya bisa ping itu hanya VPC 1 dan VPC 2. Jadi yang lainnya itu tidak bisa. Kita ke Winbox-nya. Di sini pada konfigurasi accept-nya kita klik saja, lalu kita copy. Pada menu if, pada src address-nya kita ganti IP-nya menjadi IP dari VPC 2. Kita bisa lihat saja IP-nya. Lalu kita masukkan. Jika sudah, di sini kita apply dan oke. Oke, jadi di sini pada konfigurasi drop-nya kita taruh pada paling bawah ya teman-teman. Karena jika kita taruh di atas itu tidak bisa berfungsi semua. Oke, kita lihat pada VPC 2-nya. Nah, sebelumnya kan kita tidak bisa ping IP routernya ya. Kita coba lagi ping IP routernya. Oke, jadi di sini dia sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Di sini kita klik kanan, lalu klik node. Kita pilih yang virtual PC. Untuk namanya kita ganti menjadi server. Dan ikonnya kita ganti yang server.png. Lalu pada description-nya kita ganti menjadi server. Jika sudah, kita klik save. Di sini kita sambungkan servernya ke MikroTik Ether 3 ya teman-teman. Oke, kita save. Kemudian kita start. Kita langsung saja setting IP address-nya pada Ether 3 dulu. Kemudian di sini kita bisa klik IP, lalu addresses. Kita klik add. Dan di sini kita tambahkan IP-nya, yaitu 192.168.88.1/24. Kemudian interface-nya kita pilih yang Ether 3. Jika sudah, di sini kita apply dan oke.
Selanjutnya kita buka servernya. Kita bisa cek show IP. Nah, maka dia masih kosong ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan IP statik ke servernya dengan ketikan IP 192.168.88.2/24 spasi 192.168.88.1/24. Kemudian kita cek lagi dengan show IP. Nah, maka di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya pada Winbox, kita bisa klik IP, lalu firewall. Nah, di sini IP rules-nya bisa kita disable saja. Di sini kita akan menggunakan VPC 3 dan VPC 4 yang bisa ping ke server. Kita bisa klik add. Pada if-nya kita pilih yang chain forward. Lalu pada SRC address-nya kita isi IP dari VPC 3-nya, yaitu 192.168.99.252. Pada DST address-nya kita isi dengan IP servernya, 192.168.88.2. Pada protokolnya kita gunakan yang ICMP. Lalu pada DEN-nya, action kita pilih yang accept. Di sini kita apply dan oke. Di sini kita klik lagi. Lalu kita copy. Pada if-nya, SRC address-nya kita ganti menjadi IP VPC 4-nya. Kita apply dan oke. Selanjutnya kita buat yang drop ini. Kita klik add. Pada if-nya, chain kita gunakan yang forward. SRC address-nya kita kosongkan saja. Lalu pada DST address-nya kita isi dengan IP server, yaitu 192.168.88.2. Pada protokolnya kita pilih yang ICMP. Untuk DEN-nya, action kita pilih yang drop. Kita apply dan oke. Oke, langsung saja kita coba. Pada VPC 3 kita bisa ping IP servernya. Ping 192.168.88.2. Oke, jadi di sini dia berhasil ya teman-teman. Lalu jika kita coba pada VPC 1, maka dia tidak bisa. Pada VPC 2 juga dia tidak bisa teman-teman. Pada VPC 4 dia bisa ya. Akan tetapi pada VPC 5 dia juga tidak bisa. Kita masuk pada pembahasan yang ke-6, yaitu kasus yang ketiga, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya itu bisa. Oke, jadi di sini kita akan buat VPC 2 dan VPC 3-nya itu tidak bisa ping ke internet. Sedangkan untuk VPC 1, VPC 4, dan VPC 5 itu bisa ping ke internet. Begitupun untuk servernya. Jadi, nanti dia bisa ping ke internet. Maka, cara yang cocok untuk kita gunakan untuk kasus ini adalah forward, dan strateginya adalah drop view dan accept any. Oke, di sini rules pada kasus 1 dan 2 kita bisa disable saja. Kemudian di sini kita klik add. Pada bagian if-nya, chain-nya kita pilih yang forward. Lalu pada SRC address-nya kita isi IP dari VPC 2-nya. Untuk DST address-nya kita kosongkan saja. Protokolnya kita pakai yang ICMP. Kemudian untuk out interface-nya kita pilih header 1. Dan pada DEN-nya, kita pilih yang drop. Jika sudah, kita apply dan oke. Kemudian kita lakukan drop untuk VPC 3-nya dengan cara kita klik, lalu copy. Untuk if-nya, pada SRC address-nya, kita masukkan IP VPC 3-nya. Kemudian kita apply dan oke. Kemudian kita buat satu rules lagi, yaitu untuk action any, yaitu kita izinkan sisanya agar bisa akses internet. Kita klik add, lalu pada if chain-nya kita menggunakan yang forward. SRC address dan DST address-nya kita kosongkan saja. Pada protokol kita pilih yang ICMP. Pada out interface kita pilih header 1, dan pada DEN kita pilih yang accept. Kita apply dan oke. Oke, kita uji pada VPC-VPC-nya. Pada VPC 1, kita bisa ping 888. Oke, dia bisa ya teman-teman. Pada VPC 4, kita coba ping 888. Nah, dia juga bisa. Kemudian, pada VPC 5, kita juga sama dengan ping 888. Maka ketiganya dia bisa ya teman-teman. Kemudian, jika kita ping pada VPC 2-nya,
maka dia time out ya teman-teman, atau tidak bisa. Pada VPC 3 juga dia juga tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk pada pembahasan yang ketujuh, yaitu kasus 4, yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Di sini kita akan menambahkan satu perangkat Linux untuk digunakan sebagai tampilan GUI. Nantinya saya akan menambahkan sistem operasi Linux Ubuntu Desktop. Di sini kita klik kanan, lalu klik Node, lalu di sini kita pilih yang Docker IO. Di sini image-nya saya menggunakan yang Linux Ubuntu Desktop. Lalu nama dan description-nya kita ganti menjadi Linux. Kemudian iconnya kita ganti menjadi Desktop Linux ya teman-teman. Di sini yang Eder 1 DHCP-nya kita checklist. Lalu pada primary console kita ubah menjadi RDP. Di sini kita save. Oke, Linux-nya kita nyalakan saja teman-teman. Jadi di sini dia agak lama ya. Jika sudah, di sini kita hubungkan ke switch. Kita save. Kemudian kita IP dan firewall. Di sini semua rules-nya kita disable semua ya. Karena kita akan memblokir seluruh PC yang ada. Jadi kita akan menggunakan strategi drop ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik add. Lalu pada menu if, chain-nya kita pilih yang forward. Untuk SRC address dan DST address-nya kita kosongkan saja. Dan protokolnya kita pilih yang TCP. Untuk DST port-nya kita berikan port HTTPS yaitu 443. Lalu pada bagian advanced, di bagian TLS host-nya kita bisa ketikkan bintang youtube.com bintang. Jika sudah pada den-nya, action kita pilih yang drop. Kemudian kita apply dan oke. Selanjutnya kita bisa buka Linux-nya. Oke, di sini mungkin agak lama ya teman-teman. Kita tunggu saja. Oke, di sini saya akan mencoba mengaksesnya melalui Chrome ya teman-teman. Di sini kita buka saja Chrome-nya. Kemudian di sini kita ubah menjadi mode samaran terlebih dahulu ya teman-teman. Jika sudah, di sini kita ketikkan youtube.com ya teman-teman. Kita coba enter. Oke, jadi di sini kita tidak bisa mengaksesnya atau di sini YouTube-nya telah terblokir ya. Di sini kita lanjut pada materi yang ke-8 yaitu firewall log. Jadi, log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Di sini kita tambahkan log pada router MikroTik kita, sehingga ketika ada klien yang mencoba akses YouTube, nantinya router akan mencatat aktivitas tersebut. Langsung saja kita klik IP, kemudian firewall. Nah, kan sebelumnya kita sudah konfigurasi memblokir YouTube ya teman-teman dari akses klien. Jadi, kita bisa edit saja pada menu actionnya. Di sini terdapat log. Kita centang saja. Kemudian terdapat informasi terkait log prefix, yaitu sebagai node-nya ya teman-teman. Jadi misalkan ada orang yang berusaha mengakses, nantinya akan diberikan informasi. Nah, contoh di sini saya akan berikan node-nya, yaitu ada klien akses YouTube ya. Kemudian kita apply dan oke. Di sini kita akan lakukan pengujian ulang. Di sini, saya akan coba akses youtube.com lagi. Oke, sebelumnya, jika kita lihat pada lognya, nanti di sini akan tercatat data-data klien yang berusaha mengakses youtube.com ya teman-teman. Oke, kita masuk pada materi yang ke-9, yaitu firewall filter, blokir akses pada jam tertentu atau NTP. Oke, jadi di sini jika kalian lihat waktunya ini tidak sama dengan laptop saya ya teman-teman. Karena agar bisa menggunakan parameter waktu di firewall, maka kita bisa konfigurasikan NTP-nya, yaitu merupakan pengaturan waktu router board MikroTik-nya. Di sini kita setting waktunya pada menu sistem, lalu clock. Nah, pengaturan waktu ini dinilai tidak tetap ya teman-teman. Jadi dia bisa kembali ke default saat router board reboot. Jadi, kita bisa menggunakan NTP ya.
NTP sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama NTP server, yaitu sebagai penyedia, dan kedua ada NTP client, yaitu penerima. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita klik sistem. Nah, lalu di sini NTP memiliki nama lain, yaitu SNTP, atau model sederhana dari NTP. Nah, kita pastikan sudah terhubung dengan internet ya. Kita bisa klik SNTP. Di sini pada enablednya kita checklist. Kemudian pada primary NTP servernya kita isi dengan time Indonesia, yaitu 0.id.pool.ntp.org. Lalu pada secondary NTP server kita isi 1.id.pool.ntp.org. Oke, kita apply. Nah, di sini modenya akan berubah menjadi unique case ya teman-teman. Setelah itu, kita bisa ubah time-nya pada menu sistem, kemudian clock, kemudian pada time zone-nya, kita cari yang Jakarta atau Asia Jakarta ya teman-teman. Di sini kita apply. Nah, maka secara otomatis di sini akan berganti waktunya ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan memblokir youtube.com menggunakan parameter waktu. Di sini kita masuk ke rules-nya, kita klik IP, kemudian firewall. Nah, di sini sudah ada konfigurasi youtube.com. Kita bisa edit saja pada bagian ekstra. Oke, di sini terdapat time atau waktunya. Misalkan, di sini saya isi dari jam 2 siang sampai dengan jam 6 sore. Di sini kita juga bisa menentukan harinya. Misalkan saya ingin hari Sabtu dan Minggu. Di sini saya matikan yang Sunday dan Saturday-nya ya teman-teman. Dan di sini kita apply. Oke, jadi karena kita setting dari jam 2 siang sampai dengan jam 6 sore, maka di sini masih sekitar jam setengah 6 sore. Lalu di sini kita coba cek lagi youtube.com-nya. Nah, maka di sini saya masih bisa mengaksesnya ya teman-teman, karena saat ini masih waktu jam kerjanya. Kita masuk pada materi yang ke-10, yaitu konsep address list. Jadi, firewall address list berfungsi untuk mengelompokkan IP address menjadi satu nama, atau juga sebagai action untuk menentukan address yang kita tandai, kemudian dimasukkan ke dalam list. Oke, di sini kita buka saja Winbox-nya. Untuk caranya, kita klik IP, kemudian firewall. Kemudian kita pilih yang address list. Nah, contoh kasusnya, misal ada klien nakal, maka tinggal kita tambahkan saja list tersebut. Lalu, tuliskan identifikasi kliennya. Oke, kita isikan saja klien nakal. Dan untuk IP address-nya, misalkan kita masukkan 192.168.1.10, kita apply. Nah, misal klien nakalnya lebih dari satu, kalian bisa tambahkan lagi sama seperti sebelumnya. Namanya kita klien nakal. Untuk IP-nya misalkan dari 192.168.1.10 sampai dengan 192.168.1.40. Kita coba apply dan oke. Kemudian misalkan ada satu network sekaligus semua PC-nya masuk ke dalam klien nakal, maka kita bisa tambahkan saja seperti sebelumnya. Jadi artinya klien tersebut merupakan klien nakal. Di sini misalkan IP-nya 2.10. Oke, jadi di sini kita sudah menambahkan 3 address list ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada materi yang ke-11, yaitu address list untuk firewall filter. Nah, di sini pada Winbox-nya kita bisa menggunakan fitur address list untuk firewall filter. Daripada kita membuat rule satu persatu, maka kita bisa mengkelompokkan saja dengan address list ini. Di sini terdapat address list yang kita konfigurasikan sebelumnya ya. Kita hapus saja satu persatu. Kemudian kita ke firewall rules-nya. Di sini kita bisa disable saja semua rules-nya ya. Untuk kasus pertama, kita akan mencoba hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Sisanya tidak bisa. Jika kita lihat pada rules-nya, itu berarti dari nomor 0, 1, dan 2 kita hidupkan kembali ya teman-teman. Karena IP yang kita gunakan sebelumnya itu IP DHCP,
yang mana dia akan berubah-ubah. Maka dari itu, saya akan mengganti IP VPC-nya menggunakan IP statik. Oke, pada menu IP, kemudian DHCP server. Sebelumnya, IP DHCP servernya itu kita disable terlebih dahulu agar tidak bertabrakan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan IP yang akan kita konfigurasikan pada VPC 1 sampai dengan VPC 5. Pada VPC 1, kita ketikkan IP 192.168.99.31/24. Kemudian gateway-nya 192.168.99.1/24. Kemudian kita tambahkan IP DNS-nya. IP DNS 888. Nah, maka di sini sudah ada ya teman-teman IP address-nya. Kemudian pada VPC 2-nya kita juga sama. Kita masukkan IP 99.32 dan gateway-nya 99.1 IP DNS-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada VPC yang lainnya. Pada VPC 3 kita setting IP 99.33. Pada VPC 4 kita setting IP 99.34. Pada VPC 5 kita setting IP 99.35. Oke, jika sudah, kita ke firewall rules-nya. Di sini kita buat terlebih dahulu address list-nya. Misal namanya kita berikan approve. Lalu IP address-nya kita isikan dengan IP VPC 1 dan IP VPC 2-nya, yaitu 192.168.99.31 dan 99.32. Artinya, kita ingin VPC 1 dan VPC 2 yang hanya bisa ping ke router. Kita apply. Kemudian di sini saya akan hapus salah satu rules-nya. Oke, kita edit pada rules nomor 0. Oke, di sini pada SRC address-nya kita hapus saja. Lalu pada bagian advanced, pada SRC address list, kita isi dengan list yang tadi sudah kita buat. Kita pilih yang approve, kita apply, dan oke. Kemudian pada drop-nya, kita edit. Pada SRC address-nya, kita isikan IP address network-nya, yaitu 99.0. Jika sudah, kita apply, dan oke. Selanjutnya, kita lakukan pengujian pada VPC 1-nya. Kita coba ping ke routernya. Di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba pada VPC 2. Kita ping 192.168.99.1. Dan di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya, kita coba pada VPC 3 sampai dengan VPC 5-nya. Nah, maka pada VPC 3 sampai dengan 5 itu tidak bisa ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang ke-12, yaitu address list untuk firewall NAT. Oke, sebelumnya pada bab Internet Gateway, kita sudah pernah membahas saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. Namun, bagaimana jika ingin hanya beberapa VPC bisa internetan? Kita definisikan dari VPC 1 sampai dengan 4, dan sisanya tidak bisa ya. Nah, sebelumnya itu kita buat dulu address list-nya. Pada menu address list, kita tambahkan. Kemudian namanya saya akan menggunakan VPC 1 sampai 4. Kemudian IP-nya kita masukkan IP dari VPC 1 sampai dengan VPC 4, yaitu 9931 sampai dengan 9934. Kemudian kita apply dan oke. Langsung saja kita praktikkan. Di sini pada bagian NAT-nya kita bisa gunakan rules yang sudah kita setting sebelumnya. Sayangnya tetap menggunakan SRC NAT ya teman-teman. Kemudian pada bagian advanced, di sini pada menu address list, kita pilih yang VPC 1 sampai 4. Dan pada action-nya, kita pilih yang masquerade. Jika sudah, kita apply dan oke. Selanjutnya, kita lakukan pengujian pada VPC 1-nya. Kita coba ping 8888. Oke, dia bisa ya teman-teman. Maka secara otomatis pada VPC 2 sampai 4 itu bisa. Pada VPC 5 kita langsung saja kita coba ping 888. Nah, jadi dia timeout ya teman-teman atau tidak bisa. Kita masuk pada materi yang ke-13 yaitu firewall NAT. Jadi di sini di mana NAT memiliki definisi network address translation yang berfungsi untuk mentranslate IP private menjadi IP public. Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP.
Secara umum, jenis NAT yang bisa kita gunakan ada dua tipe ya teman-teman, yaitu ada SRC NAT dan DST NAT. Di sini pada menu IP firewall dan NAT terdapat rule yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita masuk saja. Pada bagian general, pada chain itu terdapat dua opsi, yaitu SRC NAT dan DST NAT. Oke, kita lihat di sini perbedaan dari keduanya. Jadi, kalau yang SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin akses ke internet. Sedangkan jika DST NAT digunakan ketika klien ke internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Oke, di sini pada general kita juga sebut sebagai if. Dan action kita sebut sebagai then. Jadi actionnya kita bisa melakukan masquerade, SRC NAT, dan lain-lain. Jadi pada tipe yang pertama atau SRC NAT itu action yang bisa kita gunakan ada dua, yaitu masquerade dan SRC NAT. Pada masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dinamik. Sedangkan SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Oke, bisa kita ketahui bahwa router kita mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP, baik secara dinamik ataupun statik. Di sini, jika ingin gunakan yang dinamik, maka action yang bisa kita gunakan adalah dengan masquerade. Dan apabila jika ingin menggunakan secara statik, kita bisa gunakan yang SRC NAT. Kita lanjut pada materi yang ke-14. Di sini kita akan membahas action SRC NAT. Langsung saja kita ke menu IP firewall NAT. Oke, kita buka pada rules yang sebelumnya sudah kita lakukan. Pada action, kita coba pilih yang SRC NAT. Maka di bawahnya dia akan muncul menu baru, yaitu to address. Kita coba menu IP, kemudian addresses. Jadi sebelumnya kita sudah tambahkan IP pada address 1, yaitu 135.136/24. Jadi /24 ini akan ada 256-nya. Kalau misal diperankan dengan IP network dan broadcast, maka yang bisa kita gunakan adalah 254. Nah, misal kumpulan IP public statiknya tidak ada 135.136-nya, misal adanya 135.137 dan 135.138 dan lain-lain. Misal kita tambahkan 5 IP publiknya secara statik, lalu IP-nya kita masukkan 192.168.135.137. Kemudian kita coba copy saja. Kita tambahkan IP-nya yaitu 135.138. Kita apply lagi, kemudian kita copy lagi, dan kita masukkan IP-nya 135.139. Kita apply, dan oke. Pada IP firewall NAT, jika actionnya kita gunakan yang SRC NAT, bisa kita spesifikkan, misal ingin menggunakan yang 135.138, maka artinya klien ketika ingin internetan, maka artinya klien ingin internetan, dia akan mentranslate menggunakan NAT. Sehingga yang keluar ke internet itu adalah 135.138. Oke, jadi kan di sini kita sudah definisikan advanced, yang bisa internetan hanya VPC 1 sampai 4. Kita uji coba pada VPC-nya. Yang pertama pada VPC 1, kita coba ping 8888. Maka dia sudah bisa ya teman-teman. Kemudian pada VPC 2, dia pastinya bisa. Akan tetapi, pada VPC 5, jika kita ping 888, dia otomatis tidak bisa. Kita masuk pada materi yang ke-15, yaitu persiapan topologi atau Apache 2. Di sini kita akan membahas tentang jenis tipe yang kedua, yaitu DST NAT. DST NAT digunakan ketika klien ke internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Jadi, misal ada satu pengguna yang terhubung ke internet, lalu dia ingin mengakses jaringan lokal
ke switch, maka kita bisa tanamkan chainnya adalah DST-NAT dan actionnya bisa kita DST-NAT ataupun direct. Di sini pada topologinya kita bisa hapus saja Linuxnya karena ini terlalu berat. Maka saya gunakan yang agak ringan ya teman-teman, yaitu dengan perantara Docker yang namanya di sini kita tanamkan Service Web Server agar suatu pengguna baru bisa akses ke jaringan lokal ketika melalui web server, yaitu Apache yang paling sering digunakan. Para menambahkannya kita bisa close lab, lalu kita ke menu devices. Di sini kita pilih yang Docker Apache 2 karena saya ingin Linuxnya langsung ke input dengan Apache 2-nya. Nah, cara downloadnya kalian bisa klik get device ya teman-teman. Lalu kalian tunggu saja sampai tulisannya menjadi add to pinet. Kita bisa kembali lagi ke lab kita. Kita tambahkan perangkat Linuxnya dengan cara klik kanan, klik node, kita pilih yang docker.io. Kemudian image-nya kita pilih yang Apache 2 tadi. Kemudian namanya kita ubah menjadi Docker Web Server. Pada header 1 static IP, kita bisa isi IP header 2. Kita bisa cek pada Winbox-nya ya teman-teman. Kita bisa isi saja 192.168.99.41. Dan jangan lupa prefixnya ya teman-teman, /24. Pada bagian default root-nya, kita isi IP address mikrotiknya header 2. Kemudian DNS-nya kita masukkan 8888. Lalu pada primary console-nya kita pilih yang telnet. Dan pada secondary console kita pilih yang SSH. Jika sudah, kita bisa save. Kemudian kita bisa start saja. Kemudian kita bisa sambungkan saja ke switch-nya. Selanjutnya kita bisa masuk ke terminal Docker web servernya. Kemudian kita bisa cek IP statiknya apakah sudah tersetting atau belum dengan cara kita ketikkan if config header 1. Nah, ini sudah running di IP 192.168.99.41 ya teman-teman. Kemudian kita lihat pada gateway-nya apakah sudah tersetting. Cara kita ketikkan IP root. Oke, jadi di sini sudah ya teman-teman. Dan jika kita ping 888, nah di sini dia masih belum bisa ya, karena pada saat kita setting firewall NAT, kita hanya tanamkan pada VPC 1 sampai 4 yang bisa ping ke internet. Kita cek pada menu IP firewall pada NAT. Kita masuk pada rules yang tadi, kemudian pada advanced. Pada SRC address list kita kosongkan saja. Jadi di sini seluruh klien bisa internetan ya. Kita coba lagi ping. Nah, maka dia sudah bisa ya teman-teman. Kemudian jika kita ping domainnya google.com, maka dia juga bisa. Kita lanjut pada materi yang ke-16 yaitu DST-NAT pada tipe DST-NAT. Jadi nanti di sini terdapat satu perangkat yang terhubung ke internet dan dia bisa akses jaringan lokal misalnya ke web server Apache. Jadi kita bisa tambahkan action DST-NAT. Oke, langsung saja kita konfigurasikan pada mikrotiknya. Kalian bisa buka IP firewall-nya, kemudian pada NAT. Di sini kita tambahkan rules baru. Di bagian if kita pilih yang DST-NAT. Kemudian pada bagian DST address-nya kita masukkan IP static mikrotiknya. Kemudian pada protokolnya kita pilih yang TCP. Lalu pada DST port-nya kita isi 8181 agar si perangkat yang akan akses web server dia harus menggunakan port ini ya teman-teman. Pada action kita pilih yang DST-NAT. Pada bagian to address kita masukkan IP address-nya si web server ya, yaitu 192.168.99.41. Lalu untuk to port-nya kita isi port-nya yang HTTP yaitu 80. Oke, jika sudah kita apply, lalu kita ke browser, kita ketikkan IP address mikrotiknya yaitu 192.168.135.138. Kemudian jangan lupa port-nya yaitu 8181. Maka dia akan menampilkan web server Istrani ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang ke-17 yaitu konfigurasi DNS server. Sebelum kita masuk pada action selanjutnya, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu konsep DNS server. Pada topologi ini, kita memiliki dua server, dan jika kumpulan klien kita ingin akses ke dua server tersebut, bisa kita tujukan menggunakan IP. Jikalau kita menghafal IP address-nya,
Jadi kita bisa menggunakan service yang namanya DNS server, yaitu mentranslate IP ke domain. Oke, kita ke IP, kemudian firewall. Pada filter rules-nya, di sini kita disable semua ya teman-teman. Oke, jadi pada server sebelah kiri, itu kita namakan dengan server 1 yang memiliki IP 192.168.88.2. Lalu domainnya kita buat menjadi server1.mydomain.com. Lalu untuk server yang sebelah kanan ini, kita akan beri nama server 2 yang memiliki IP 192.168.9941 dan memiliki domain server2.mydomain.com. Jika pada IP DNS, oke, di sini kita checklist pada allow remote request ya teman-teman. Jika sudah, kita apply. Jadi jika di sini tulisannya sudah berwarna hitam, maka Mikrotik kita sudah resmi menjadi DNS server. Dan kita bisa daftarkan domain sesuai IP servernya. Kita bisa klik static. Di sini kita klik add. Lalu kita sesuaikan IP dan domain yang sudah kita tentukan. Kita konfigurasi dulu yang server 1. Isi namanya server1.mydomain.com. Kemudian addressnya kita masukkan IP 192.168.99.2. Bisa apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang server kedua. Namanya kita isi dengan server2.mydomain.com. Lalu addressnya kita isi 192.168.9941. Kita apply. Jadi di sini kita sudah memiliki dua domain ya teman-teman. Oke, sebelumnya pada server 1 kita coba cek apakah konfigurasi IP-nya sudah ada dengan ketikan show IP. Nah, di sini masih kosong ya. Kita isikan saja IP 192.168.99.2/24. Kemudian gateway-nya 99.1. Kemudian kita show IP, maka di sini dia sudah ada ya. Pada VPC 2, kita konfigurasikan IP Mikrotik di header 2-nya. Kita ketikkan IP DNS 99.1, kemudian show IP, maka di sini dia sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita coba akses ke server 1 dan server 2-nya. Di sini kita ping server1.mydomain.com dan ping server2.mydomain.com. Oke, maka keduanya berhasil ya teman-teman. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu DST-NAT Redirect. Jadi redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya ada hotspot, web proxy, DNS server router, dan lain-lain. Jadi ketika ada pengguna internet yang dia membuka klien kita, maka router akan melempar keluar ke web server Apache kita. Di sini pada Winbox kita klik IP lalu firewall. Pada NAT di sini kita tambahkan rules baru. Kemudian pada action ketika kalian pilih yang DST-NAT itu akan terdapat to address dan ini digunakan untuk menspesifikasikan kemana. Tetapi jika kita gunakan yang redirect, maka to address-nya tidak ada ya teman-teman. Karena emang paketnya itu akan dilempar ke webnya sendiri. Oke, kita konfigurasikan. Pada chain-nya kita pilih yang DST-NAT. Pada DST address-nya kita isi dengan IP DNS dari VPC-nya. Misalkan IP DNS-nya itu 8888. Lalu protokolnya menggunakan yang UDP. Untuk DST port-nya kita gunakan yang 53. Kemudian di sini action-nya kita menggunakan yang redirect. Kita apply. Di sini kita lakukan pengujian pada VPC 3-nya yang memiliki IP DNS 888. Kita coba ping server2.mydomain.com. Nah, maka dia berhasil ya teman-teman. Lalu bagaimana nih jika DNS-nya bukan 88? Maka kita bisa matikan saja atau kosongkan pada DST address-nya. Sehingga nantinya seluruh VPC yang memiliki IP DNS berapapun, itu kita bisa mengakses server 1 maupun server 2. Pada VPC 2 yang memiliki IP DNS 99.1, kita coba ping ke server2.mydomain. Maka di sini akan berhasil ya teman-teman. Sekian pembahasan bab 9 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya.